Shalom. Haleluya, masih senyum saya lebih lebar. Shalom itu salam damai sejahtera. Oh, ada apa? Jangan lagi. Oh. Salam damai. Orang yang hatinya damai mukanya senyum atau cemberut? Senyum. Orang yang ATM-nya dan dompetnya sejahtera. Senyumnya? Cuman ada 3 orang yang dompetnya sejahtera sepertinya. Katanya awal akhir bulan gini salon pas dan tolak angin laku terjual. Apakah begitu? Saya percaya semuanya masih diberkati. Haleluya. Amin. Seperti doa saya, hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Biasanya ini udah minggu terakhir ya ini ya. Minggu depan masih ada minggu gak? Bulan ini. Minggu terakhir. Nah, minggu ini temanya adalah firman Tuhan yang udah 3 minggu sampai minggu lalu Ibu Gembala yang mengajar kita tentang firman Tuhan. Biasanya minggu terakhir itu kan udah ngerti semua nih dong. Udah ngerti? Udahlah, udah 3 minggu ngomongin firman Tuhan yang mengubahkan kan. Harusnya udah ngerti. Jadi minggu keempat biasanya cuman entertainment kan. Makanya saya ditaruh di minggu keempat. Enggak. Tapi seperti doa saya, hari ini saya mau kita belajar sama-sama. Beda sedikit boleh? Soalnya nanti saya ditegur. Bercanda terus ya kan. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Saya mendengar semua firman Tuhan tentang firman Tuhan yang mengubahkan. Bahkan di minggu pertama Pak Gembala mengajar kita bahwa kita sejak dari kecil itu mengenal yang namanya kitab suci, Alkitab. Yang memberi kita apa? Hikmat. Sama-sama bilang sama saya, hikmat. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang hikmat. Apa itu hikmat? Apa itu hikmat? Gak ada yang jawab. Hikmat atau kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menimbang atau melihat perbedaan dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tindakan yang bijaksana, tindakan yang penuh hikmat, yaitu mengambil keputusan yang tepat dalam suatu keadaan yang tepat. Saudara pernah dengar hikmat? Pernah dengar wisdom? Dari firman Tuhan kita bisa memperoleh yang namanya hikmat. Firman Tuhan bisa menjadi hikmat, tapi hikmat belum tentu adalah firman Tuhan. Setuju atau tidak setuju? Harus setuju. Maka kita hari ini akan belajar. Kita akan belajar sama-sama, kurang lebih ada 4 poin yang akan saya bagikan di pagi hari ini. Tapi saya akan mendasari firman Tuhan hari ini. Ini karena sudah kuliah. Di Matius yang ke-7. Ya pernah dengar kan kata-kata itu? Saya akan mendasari firman Tuhan hari ini dari Matius 7 ayat yang ke-24. Sudah disiapkan? Di ayat yang 24 sampai ke 27. Di situ ada judulnya apa? 2 macam dasar. Setiap kita udah pasti pernah baca ayat firman Tuhan ini. Amin. Sudah pernah dengar? Itu Matius 7. Pernah tahu Matius 5 itu apa? Khotbah di bukit. Tahu khotbah di bukit? Kata dasarnya apa? Cuman Pak Budi yang jawab. Yang lain baca gak sih? Khotbah di bukit. Itu adalah khotbah yang paling spektakuler di Injil. Bahkan ada seorang pemimpin agama besar di dunia namanya Mohandes Gandhi. Pernah dengar? Taunya Mahatma. Mahatma itu julukan. Mahatma itu pemberian. Artinya jiwa yang murni. Nama aslinya Mohandes Gandhi. Pernah dengar gak? Ada itu sekolahnya di situ. Di Kemayoran ya. Dia adalah tokoh besar dari India. Pemimpin agama melawan kekerasan. Dia mengajar setiap hari pengajarannya. Bahkan dia sampai mengutip khotbah di bukit. Bahkan dia pernah berkata, saya sungguh iri, saya sungguh terkagum sama guru orang percaya, orang Kristen. Andai saja semua orang Kristen melakukan apa yang diajarkan. Saya percaya 90% sampai 100% semua orang di muka bumi ini, termaksud saya sendiri, jadi Kristen. Nah lolu. Bahkan beliau mengakui pengajaran Yesus
luar biasa. Tapi permasalahannya apa? Maka kita akan baca di sini. Yesus menutup khotbah di bukit itu dengan satu pernyataan ini. 2 macam dasar. Kita akan baca sama-sama, saya bacakan 2 macam dasar. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagai orang yang bijaksana. Kita belajar sama-sama apa? Orang yang berhikmat. Yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagai orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Saya boleh pinjam satu lagi? Aqua. Bukan Aqua, Nestle ya. Terima kasih Pak Gembala. Satu lagi, tidak melakukannya, ia bagai orang yang apa? Bodoh. Berarti lawan dari bijaksana adalah bodoh. Yang mendirikan rumah di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir. Dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Ditutup dengan ini. Ini adalah ayat firman Tuhan yang benar-benar mengubahkan hidup saya. Karena selama saya pelayanan, selama saya berkhotbah, banyak yang bertanya, kenapa hidup saya gini-gini aja? Kenapa hidup saya sama? Padahal setiap minggu atau bahkan setiap hari saya mendengar firman Tuhan yang sama. Halo? Betul? Meskipun pendetanya berbeda, tapi firman Tuhannya sama atau beda? Halo? Sama. Tapi pertanyaannya, kenapa hidupnya tetap tidak berubah? Tapi ada juga yang berubah. Perbedaannya di sini. Maka hidup di dalam hikmat yang pertama, poin pertama adalah berdasarkan melakukan firman Tuhan. Dikatakan orang yang mendengar perkataanku, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Perbedaannya saya baca di sini, perbedaannya cuma kata tidak. Sama-sama dengar, yang satu melakukan, yang satu cuma ditambahin tidak. Yang mendengar mendirikan di atas batu. Yang tidak mendengar mendirikan di atas pasir. Pertanyaan saya, apakah mereka sama-sama berdiri? Iya, sama-sama berdiri. Bahkan kalau dilihat dengan mata, sama-sama persis berdiri. Sama kayak orang-orang yang mendengarkan firman, sama-sama duduk. Sama-sama lihat ke depan. Sama-sama ngangguk. Tapi ada yang kehidupannya berbeda. Terima gak terima, memang itu terjadi. Halo? Perbedaannya cuman di melakukan dan tidak melakukan. Makanya hari-hari saya suka ngajar, suka nasihatin orang-orang muda. Lakukan, duit, ya kan? Sama kayak iklan satu merek olahraga kan, Just. Hari ini pas sekali loh. Gembala kita juga lagi pakai itu. Kenapa bisa pas semuanya, ya kan? Perbedaan cuma melakukan dan tidak melakukan. Dan apa yang terjadi sama, datang hujan, datang banjir, dan datang angin. Sama. Apa yang kita hadapi di dalam dunia ini, mau saudara percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, sama. Ada juga yang namanya hujan, ada juga yang namanya badai, bahkan banjir juga datang. Dan ini bukan ngomongin soal masalah aja. Kalau ngomongin soal badai, itu ngomongin soal masalah. Ya, tapi kalau ngomongin soal hujan, saya mau kasih tahu, saya suka mengajar Alkitab, menerjemahkan Alkitab. Gambaran tentang hujan itu bukan soal masalah. Kalau buat orang Harapan Indah itu memang masalah. Tapi kalau ngomongin soal hujan dan banjir, di Alkitab itu menerjemahkan pada kita hujan itu ngomongin soal berkat. Jadi bukan cuma masalah yang bisa merobohkan kehidupan manusia. Bahkan berkat pun bisa merobohkan.
Kalau hujan yang banyak, hujan gak berhenti-berhenti, jadinya banjir. Banjir itu artinya adalah berkat yang berlimpah. Aliran air yang tidak putus-putusnya. Gak ada yang bilang amin. Gak takut banjir. Trauma banjir ya kayaknya ya. Iya kan? Tapi saat itulah kelihatan akan terjadi perbedaannya. Saat masalah datang, yang dasarnya melakukan, dia akan tetap berdiri. Yang tidak melakukan cuman dengar aja, dan ini yang harus diperhatikan dan hati-hati hari-hari ini. Banyak orang cuma mau memuaskan telinganya. Saya belajar sejarah teologi. Di tahun 80-an, 90-an, teologi ini digunakan banyak orang. Semua orang berdoa, beriman. Tapi saya mau kasih tahu, sejak tahun 2000-an sampai saat ini udah gak berlaku lagi. Makanya di tahun 90-an itu banyak orang berdoa, berpuasa sampai kurus kering. Kok sekarang gak ada yang puasa? Pendeta aja gendut-gendut. Maaf ya, bukan. Bukan yang di sini mah semuanya olahraga ya. Bukan yang di sini. Semua berpuasa, berdoa. Bahkan kalau mau berdoa punya mobil, mereka cuma dalam nama Yesus. Ada mobil mewah lewat dalam nama Yesus. Mau mobil itu, mobil bagus, mobil Mercy, ya kan? Boleh kan sebut dalam nama Yesus. Tiba-tiba udah lewat, bajai lewat, tot, langsung turun tangan. Iman itu terjadi waktu itu, tapi hari-hari ini gak bisa kita lakukan iman yang seperti itu. Ada amin? Makanya hari ini ada istilah ora et labora. Makan enggak makan ngumpul. Itu orang mangan ngumpul ya. Bukan ya. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Orang harus berdoa, harus juga bekerja. Makanya kalau orang yang berdoa aja tanpa bekerja, itu namanya orang malas. Setuju atau enggak? Setuju gak setuju memang begitu. Orang yang bekerja aja tanpa berdoa, tanpa beribadah, itu namanya sombong, angkuh. Maka harus itu yang namanya bijaksana, berhikmat. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, hatinya seperti hati Kristus, tulus, baik. Tapi sayangnya kurang bijaksana. Maka kita harus belajar di dalam kehidupan ini, kita butuh hikmat untuk mengarungi kehidupan ini, untuk menjalani kehidupan ini. Yang poin yang pertama, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat? Itu dengan melakukan firman. Kenapa saya harus berkali-kali tekankan ini? Karena hari-hari ini banyak. Bahkan bukan hanya cuma membaca, tapi cuma mengutip. Mengambil firman Tuhan, ini cocok nih buat dia. Ini cocok buat dia. Ini cocok buat saya. Yang cocok buat saya itu Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Ya kan, seperti itu kan? Nah, ini harus kita pahami. Dari di dua ini, firmannya sama, Tuhannya sama, berkatnya sama. Apa yang berbeda? Responnya. Jadi ini menjawab pertanyaan, kenapa saya tiap minggu sudah berdoa. Bahkan ada gereja yang tiap minggu doakan, pendeta doakan jemaatnya dengan tumpang tangan. Saya pernah lagi nyetir pulang pelayanan, disikat tuh di RPK radio. Ada gereja dulu ini. Ada gereja yang pendetanya suka pegang kepala jemaatnya. Itu gua barusan tuh. Maksudnya suka doain jemaatnya gitu kan. Banyak, bahkan hari-hari banyak orang yang cuma mau didoakan. Dengar firman didoakan aja. Nah, saya sering mengajar, saudara hari ini berdoa, hari ini dengar firman, hari ini beribadah. Keluar dari ibadah, keluar dari doa, sudah harus berjuang. Karena tidak ada kesuksesan dalam kehidupan ini tanpa perjuangan. Gak ada orang diem-diem aja. Kalau diem-diem aja diberkati. Saya, apalagi Pak Gembala, kita di rumah aja. Kita di depan ATM aja doain ATM. Tuhan Yesus, nambah nolnya 2 aja Tuhan. Halo? Ngerti anak-anak muda? Ini juga buat anak-anak muda ya kan? Bikin konten pun itu dengan perjuangan. Nah, ini kan
gampang semuanya ya. Tapi kan tetap dengan bekerja, dengan perjuangan, dengan melakukan. Jadi perbedaannya di situ. Bahkan saya ada pernah cerita satu ilustrasi. Ada 2 orang anak. Ayahnya sudah mau meninggal dan mau memberikan warisan. Dan pesan terakhir dari ayah kepada 2 orang anak ini, udah nafas-nafas sakit, anakku. Kayak gitu kalau cerita kayak gini, biar jemaat bisa membayangkan ya kan. Kalau cerita cuman cerita gitu doang kan ya jemaat gimana ya bayang. Anakku, udah nafas-nafas. Papa sudah mau pergi, tapi ada pesan buat kalian. Kalian kalau mau sukses kayak papa, lakukan 2 pesan ini. Bapaknya kan kaya banget, sukses, kasih warisan. 2 aja. Yang pertama, jangan kena sinar matahari. Yang kedua, jangan pernah nagih hutang. Langsung. Terserah dong, kan saya yang bikin cerita ya kan. Langsung hilang. Udah gitu aja. Wah, langsung 2 orang ini bingung gak dengar 2 pesan ini? Yang pertama gak boleh kena sinar. Yang kedua tidak boleh nagih hutang. The moral of the story, kalau udah mau dipanggil jangan kasih pesan yang aneh-aneh. Jangan bikin susah orang. Ya kan? Yang kedua, bagaimana mereka 2 orang ini menjalani kehidupan, itu yang membuat perbedaan. Pesannya sama. Halo? Yang didengar sama. Tapi setelah bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, ada saudara dari luar negeri datang mengunjungi mereka. Datang ke rumah yang pertama. Waduh, gak punya apa-apa. Rumahnya, dia jadi kontraktor. Rumahnya dikontrakin, dia tinggal di kantor. Itu bisa-bisa saya aja. Ada kan yang kayak gitu ya kan? Waduh, dikejar-kejar. Gak punya apa-apa. Aduh, kamu kenapa kok jadi begini hidupnya? Iya, saya ini takut sama pesan papa saya. Jadi saya lakukan. Saya gak pernah keluar rumah. Saya gak boleh kena sinar matahari. Jadi saya gak kerja. Terus saya gak boleh nagih hutang. Semua orang saya enaknya aja ngutang sama saya. Utang itu ditagih aja gak dibayar. Apalagi tidak yang ketawa itu tahu tuh pasti. Bener gak? Udah pasti bener itu kan. Kita tagih aja pakai tenaga dalam aja gak dibayar. Apalagi cuma didiemin. Halo? Terus yang kedua dia, kasihan juga, bener juga ya pesan bapaknya menyulitkan anak-anaknya. Tapi dia ke anak yang kedua hubungin, wow, dia tinggal di perumahan mewah. Usahanya banyak atas nama dia. Mobilnya banyak. Gedungnya tuh rumahnya kayak apartemen, gedung bertingkat. Kayak gambar di bawah tuh. Ada jemaat, pester itu ya. Ada pester punya impian rumahnya, waduh, kayak tinggal di apartemen. Oh jangan dong, jangan rusun dong. Rumahnya mewah, wow. Wah, langsung marah saudaranya ini. Kamu ini gak melakukan apa yang bapakmu pesan ya? Kok kamu hidupnya malah enak-enakan, saudara kamu melakukan jadi gak enak? Lah, kata dia, saya benar-benar melakukan. Dari dulu sampai detik ini saya masih melakukan. Pertama, papa saya bilang, saya tidak boleh kena sinar matahari. Jadi sebelum matahari terbit, saya bangun pagi, saya pergi ke kantor. Saya gak lihat matahari. Setelah matahari terbenam, saya baru pulang. Saya kerja pagi, pulang lembur. Sampai hari. Terus yang kedua, saya tidak boleh menagih hutang. Karena itu saya tidak kasih hutang. Siapapun yang mau utang sama saya, no. No. Saya dibilang pelit, enggak apa-apa. Halo? Dari cerita ini saudara mendapatkan suatu pesan? Pesannya sama. Tapi respon, tindakan yang dilakukan itu menjadikan kehidupan manusia berbeda. Maka respon yang benar, cara berpikir yang benar, itu yang menjadikan kita hidup bijaksana.
hidup berhikmat. Tuhan mau kita rubah cara hidup kita. Dari cara berpikir kita, metanoia. Change the way of thinking. Cara engkau berpikir. Hikmat yang kita dapat dari firman Tuhan bukan hanya kita jadikan pedoman kita dengar, tapi kita harus lakukan. Saya percaya, sungguh percaya, seperti pesan Pak Gembala di awal bulan, setiap orang yang sudah punya manual kehidupannya, sudah punya Alkitab, sudah dengar firman Tuhan, bahkan setiap hari. Saudara di grup ada pastor yang sangat baik, setiap hari kasih kita renungan firman Tuhan. Saudara sudah baca, tapi kalau cuma baca doang, habis itu buka lagi gamenya, kerjain lagi yang lain tanpa melakukan apa yang kita lakukan sepanjang hari. Semuanya, mohon maaf saja, ini kenyataan sia-sia. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Tapi untuk melakukan iman itu, kita butuh yang namanya hikmat. Maka Roh Kudus dikatakan juga di Yakobus adalah roh hikmat, roh kebijaksanaan. Bahkan dia, saya dikatakan dia adalah penasehat ajaib. Saya sungguh percaya orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, sudah sering dengar firman Tuhan, pasti lebih berhikmat daripada orang yang tidak dengar firman Tuhan. Harusnya. Amin. Yang poin yang pertama, hikmat kita dapat dari firman Tuhan. Tapi tanpa melakukan firman Tuhan, sama seperti orang yang mendirikan di atas dasar pasir. Datang bencana, datang masalah, datang problem, dia langsung runtuh. Bukan hanya problem, bukan hanya masalah, bukan hanya persoalan, datang berkat yang berlimpah-limpah. Gak sedikit orang-orang yang akhirnya diberkati, dari gak punya apa-apa, jadi berkati hidupnya hancur berantakan. Karena tidak bisa menghandle yang namanya berkat. Amin. Bahkan orang yang terkaya di dunia masih tercatat sampai hari ini, sampai detik ini, dari ribuan tahun yang lalu, namanya Salomo. Dia minta, dia dikasih loh, dikasih pilihan sama Tuhan. Minta apa saja, minta apa saja, Tuhan yang beri pilihan sama dia. Kalau Bapak Ibu Saudara dikasih pilihan sama Tuhan, apa aja yang bisa saudara minta hari ini? Saudara minta apa? Kelihatan dari gambar-gambarnya tuh di bawah. Salomo ini cuma minta apa? Hikmat. Cuma minta wisdom. Cuma minta kebijaksanaan. Sampai detik ini Salomo masih tercatat sebagai orang yang paling kaya. Kekayaannya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Minta bijaksana, minta hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Itu poin yang pertama. Hikmat didapat dari kita melakukan firman Tuhan. Bahkan Yesus pun mengajarkan kepada murid-muridnya, kita harus berhikmat. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk beristirahat. Meskipun mereka melayani, mereka tetap harus beristirahat. Itu adalah hikmat. Amin. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, buka ayatnya, kita sudah belajar, kita mulai belajar tentang hikmat. Amsal 1 ayat 21 dan 22. Tapi sebelum di Amsal 1 ayat 21 sampai 22, saya mau katakan ini. Amsal 22 ayat 15. Hari ini karena kita belajar, maka buka ayatnya banyak. Boleh? Amsal, kata orang bijak sih, kalau kita mau jadi bijaksana, baca Amsal yang banyak. Kalau akan bijaksana. Itu adalah kumpulan kebijaksanaan. Amsal 22 ayat 15 berkata seperti ini. Kebodohan melekat pada hati orang, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu. Saya mau sampaikan, semua manusia, semua orang terlahir itu bodoh. Halo? Setuju gak? Semua bayi, semua manusia yang lahir dari bayi, ada yang di sini nggak dari bayi langsung gede. Semua bayi itu bodoh. Firman Tuhan yang katakan, nggak tahu apa-apa. Maka itu melekat. Makanya kan dikatakan melekat pada orang-orang muda. Maka perlu tongkat didikan.
Kalau di zaman dulu tahun 10 tahun lalu, 20 tahun lalu ini benar-benar literally tongkat. Nah zaman saya hidup, waktu saya gede, setiap hari saya dapat tongkat. Tongkat Sun Gokong. Wah, ada bekasnya banyak. Tapi karena tongkat itu saya bersyukur. Mama saya pukul saya jadi orang yang banyak belajar, banyak hikmat. Kadang-kadang pala benjol, gitu. Kalau hari-hari ini nggak ada ya. Saya kemarin juga sharing di Komsel. Mana ada hari ini kalau kita ada anak sekolah kesenggol siku gurunya aja udah lapor polisi. Kasihan jadi guru sekarang ya kan. Bener gak? Coba yang udah banyak umurnya di atas 3 ada, kepala 3. Ada di sini. Zaman dulu waktu didikan guru-guru zaman dulu sama orang tua zaman dulu. Bener gak pakai tongkat didikan? Tuh yang jawab iya itu berarti udah sama umurnya sama saya. Zaman sekarang kan gak ada kan? Gak ada. Jangankan guru, mamanya mau pukul aja dia langsung lapor polisi nih mah. Gitu. Iya kan? Lapor Kak Seto. Video ini, ya kan? Tapi saya mau katakan, maksud dari tongkat didikan itu adalah pengajaran, adalah firman. Iya, semua manusia bayi itu kan bodoh. Lihat api, pengen pegang kan, lucu. Pas sudah pegang panas baru kan. Aduh. Oh iya. Kena tongkat didikan, api itu panas, tidak boleh dipegang. Tapi untuk tetap bodoh atau menjadi bijaksana itu adalah sebuah pilihan. Halo? Untuk menjadi bijaksana dan untuk tetap bodoh itu adalah pilihan. Ada orang yang tetap memilih untuk tetap tanpa melakukan apa-apa. Diam saja. Maka harus juga dilakukan. Ora et labora. Misal 1 ayat 20 dan 21 kita baca sama-sama. Buat orang yang mau belajar, yang mau berubah jadi bijaksana. Ini ayatnya. Hikmat berseru-seru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Buat orang yang mau berhikmat, orang yang mau jadi bijaksana, orang yang mau berubah, Alkitab sudah katakan hikmat itu ada di mana-mana. Bahkan di zaman yang modern itu, saudara buka HP saudara, buka YouTube, buka TikTok, apapun, mereka bahkan memberikan hikmat kepada kita. Dia berbicara, bukan hanya berbicara, tapi dia sampai berseru-seru, berteriak-teriak, ngomong dengan jelas. Bahkan di kota-kota dia setiap saat kasih tahu hikmat. Halo? Yang pertama, hikmat kita bisa temukan di mana-mana setiap saat. Tapi banyak orang yang tidak menghiraukannya. Tidak memperhatikan. Makanya sungguh baik jika kita benar-benar memperhatikan. Di mana ada hikmat? Di depan pintu ini ada hikmat. Dilarang membawa makanan ke dalam ruangan ini, itu hikmat bukan? Hikmat. Karena kalau bawa makanannya nanti tumpah. Siapa yang beresin? Saya katanya. Hikmat berseru-seru nyaring di tembok-tembok katanya. Di tembok ada hikmat gak? Banyak. Jagalah kebersihan. Itu hikmat bukan? Yang belum tahu saya kasih tahu, itu hikmat. Merokok, merusak kesehatan. Itu dulu kan menyebabkan penyakit jantung, itu panjang. Sekarang dia udah terang-terangan. Merokok membunuhmu. Bahkan di dalam bungkusnya ada hikmatnya. Halo? Halo yang rokok? Saya nggak bukannya menyindir ya, tapi saya ngomong langsung. Karena kan itu menurut saya itu aneh, sampai dibungkus itunya. Pokoknya nanti saya diserang lagi nih, ini direkam kan? Tapi nggak apa-apa. Saya bilang
Karena saya sering khotbah begini, banyak yang protes. Pendeta, kenapa apalagi opung-opung kan? Kenapa kau bahas rokok? Emang di Alkitab ada rokok, dilarang rokok? Gak ada opung, ya memang gak ada. Di pom bensin banyak. Tapi kan itu hikmat. Halo? Makanya sejak saat itu saya ditegur. Saya kan ditegur orang tua, ya haruslah hormat ya kan. Saat itu saya berubah. Saudara merokok itu untung. Ada 3 keuntungan merokok. Makanya sekarang tidak ada lagi, udahlah merokok itu merusak kesehatan. Enggak. Saudara ngerokok itu untung. Kasih tahu nih semua teman-teman saudara yang ngerokok. Ada 3 keuntungan merokok. Yang pertama, ditakuti maling. Yang kedua, ditakuti anjing. Yang ketiga, rambutmu tidak akan putih. Bahkan ada uban. Kenapa? Pertama, ditakuti maling. Kenapa ditakuti maling? Karena orang yang ngerokok pasti batuk. Tidur pun. Jadi maling mau masuk rumah, dia dengar suara. Wah, bangun itu yang punya rumah. Maling tidak akan masuk rumahmu. Haleluya. Yang kedua, ngerokok itu osteoporosis. Jadi harus pakai tongkat. Yang kedua apa? Ditakuti. Anjing paling takut sama orang yang pegang tongkat. Yang ketiga, rambutmu tidak akan memutih. Karena belum putih, udah tewas dulu. Kasih tahulah kabar baik ini. Keuntungan rokok. Tuh kan dibilangin minggu keempat kayak gini. Padahal mau pengajaran. Kalau sudah terjadi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan seseorang, baru dia bertanya, why? Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Halo? Kenapa saya harus ngomongin ini? Saya karena menemukan banyak. Sekali lagi, orang-orang Kristen itu hatinya tulus, baik. Tapi kurang bijaksana. Makanya Yesus sampai ngomong, dengar baik, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala, maka hendaklah engkau tulus seperti merpati, cerdik seperti, bukan cuma tulus, tapi saudara harus perlu hikmat juga. Dan Tuhan beri hikmat setiap hari dalam kehidupan kita. Karena banyak-banyak orang sudah terjadi problem, masalah dalam hidupnya, baru aduh, pendeta tolong doain saya. Kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Semua yang kita lakukan ada sebabnya. Maka muncul akibat. Amin. Kan ada banyak orang yang dengar hikmat, dapat hikmat, cuek aja. Jadi kenyataan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita memperhatikan. Tuhan mau kita jadi bijaksana. Dalam hal keuangan juga seperti itu. Dalam hal berkeluarga juga seperti itu. Bukan hanya kita dapat dari gereja, dari firman Tuhan. Setiap hari kita temukan. Bahkan saya memperoleh hikmat dari masalah orang lain. Dari persoalan orang lain. Amin. Makanya saya suka sekali sharing. Saya senang dengar kesaksian orang. Kesaksian dia diberkati. Tapi jangan jadikan itu dasar. Sama seperti yang Pak Gembala ajarkan pada kita. Jangan jadikan itu dasar saudara beriman kepada Yesus. Kalau ada sekolah minggu kan, kalau dia diberkati, aku juga. Itu ada lagunya ya kalau salah ya. Ya kan? Kalau orang diberkati pasti aku. Jadi iri kan? Maka dasarnya harus firman Tuhan. Kalau kita lihat orang lain kena masalah, kalau saya lihat orang lain kena masalah, itu jadi hikmat buat saya. Bukan hanya dari yang ada di sekitar kita, tulisan-tulisan. Bahkan saya ingat berapa bulan lalu saya liburan ke Lembang. Di dalam kamar mandi, itu ada tulisan loh. Aneh tulisannya. Di kamar-kamar mandi pria, itu saya lihat dari luar, kamar mandi wanita juga. Dilarang buang air kecil dan air besar di lantai. Darah Yesus.
Artinya apa ya itu ya? Itu kan langsung muncul hikmat kan? Berarti ada yang melakukannya. Makanya saya menerima hikmat, peraturan itu dibuat pasti karena ada suatu ketidakberesan. Maka kita harus pay attention. Amin. Saudara harus memperhatikan cara saudara hidup. Sekali lagi, banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya salah kaprah. Kalau saudara jadi dokter, apakah saudara akan kasih tahu ke anak-anak saudara, udah kamu sakit aja, papa dokter tenang. Halo? Saudara ketawa, tapi banyak orang-orang percaya santai aja hidupnya. Saya pernah menemukan ini kesaksian pribadi saya. Tiap hari Minggu, bapak ini datang didoain. Bapak tolong doain asam urat saya. Kambuh lagi hari ini. Oh emang kemarin waktu hari Sabtu, bapak makan apa? Gado-gado, saudara Yesus. Orang asam urat gak boleh kan makan itu kan? Sama aja dengan bunuh diri ya kan? Kenapa masih? Iya kan saya dalam nama Tuhan Yesus. Itu kalau saya jadi Yesus, ngapain lu pakai nama gua? Kalau saya jadi Yesus ya. Halo? Ngerti maksud saya? Hikmat ada di mana-mana. Dia mengajar kita setiap saat. Setiap detik bahkan saya katakan. Tapi banyak orang yang tidak pay attention. Tuhan mau kita belajar dari hikmat. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Amsal di ayat yang ke-23. Di ayat 22 dulu. Berapa lama lagi hai orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Orang kalau bebal, orang kalau tidak punya pengalaman, kalau kurang bijaksana, kalau ditegur pasti marah. Mohon maaf ya, ini bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. Kalau dikasih hikmat pasti marah. Nggak sesuai itu dengan firman Tuhan. Kadang begitu. Ayat yang ke-23. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Yang ketiga, sumber kebijaksanaan adalah ketetapan-ketetapan, yaitu firman Tuhan. Karena Tuhan yang memberi hikmat kepada setiap kita. Bahkan tadi saya katakan Roh Kudus adalah roh hikmat buat setiap kita. Itu adalah sumbernya. Bahkan ada satu kejadian di Ulangan. Boleh kita buka Alkitab lagi? Makanya kan tadi kita bilang ini belajar. Saudara suka yang kayak gini, yang belajar atau yang karena kan saya berhikmat nih. Saya berhikmat karena kita kan semua para hamba Tuhan, para Tuhan dikasih sekolah nih, homiletik cara berkhotbah. Itu kan berarti hikmat dong. Wah, berarti khotbahnya nggak bener nih. Bener nggak itu? Hikmat bukan? Nah, banyak orang kan tadi kalau dikasih hikmat, halo? Waduh, saya dihakimin lagi. Kita lihat ayat Ulangan 4 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Bahkan bukan hanya kita yang akan tahu kalau kita ini berhikmat. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk apa? Mendudukinya. Yang keenam, lakukanlah itu dengan saya mau kasih tahu, kalau misalnya Alkitab melakukan pengulangan, ngomongin lakukan, itu penting. Lakukan lagi tadi. Lakukan itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang akan mendengarkan. Ayat ke-6 belum. Mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah tuh,
Bukan kita yang akan bicara kita ini berhikmat. Orang yang di luar sana akan tahu kita ini melakukan ketetapan Allah. Ini firman Tuhan. Orang dunia akan memandang kita sebagai orang yang berakal budi. Bukan supaya menunjukkan supaya kita ini orang yang hebat. Orang yang harus dibayar mahal, bukan. Tapi ini menunjukkan bahwa kita dekat dengan Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Tuhan yang ada di dalam hati kita. Tuhan yang senantiasa memberi kebijaksanaan, menuntun langkah kita. Makanya di bulan-bulan lalu kita ngomongin tentang Roh Kudus, saya pernah sampaikan. Roh Kudus masih memimpin kita. Waktu kita mau menjalani kehidupan, ada suara dari Roh Kudus. Suara hikmat, roh hikmat mengajar kita. Jangan ke sini, jangan ke sana. Lalu masih ada atau udah nggak ada? Kalau udah nggak ada, hati-hati. Berarti Roh Kudus udah enek sama saudara. Halo? Iya, karena kalau udah ditegur nggak didengerin. Nggak sih, Roh Kudus nggak bakal enek, saya yang enek sebenarnya. Saya kan bisa, gembala bisa nggak ya? Bisa, gembala kan juga manusia. Udah dikasih tahu berkali-kali. Udah ditelepon, di WhatsApp, halo? Ngerti maksud saya? Kenapa saya ngomongin ini? Saya mau kita semua jadi jemaat Tuhan yang penuh hikmat. Jangan hidup asal-asalan, karena dunia juga melihat kehidupan kita. Roh Kudus, roh menuntun kita. Waktu kita mau memilih segala sesuatu, Roh Kudus menuntun langkah kita, mengajar kita jangan begini, jangan ke sana. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini, hikmat, Roh Kudus adalah navigasi kehidupan. Kenapa? Karena kita tidak bisa memilih masalah di dalam kehidupan ini. Halo? Kalau kita semua bisa memilih problem, memilih masalah, enak. Semua udah lulus. Halo? Iya kan? Semua udah jadi pahlawan-pahlawan iman pasti. Nah, permasalahannya, masalah itu gak milih-milih. Bisa datang kapan saja, di mana saja. Halo? Kalau kita udah tahu akan ada masalah, kita enak. Tapi kita gak bisa milih. Maka kita perlu hikmat ini. Kita perlu terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Dengan hikmat. Supaya suatu saat masalah datang, kita bisa menghadapinya. Sama seperti firman Tuhan ini. Mereka hidup di padang gurun. Kenapa mereka ada yang namanya hukum Taurat yang keras? Karena saudara harus tahu itu wilderness. Tapi kemarin saya udah sharing juga di Homsel. Bahasa Ibraninya itu bar midbar. Bahasa dasarnya dabar. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Padang gurun wilderness itu bar midbar. Bahasa dasarnya dabar. Dabar itu artinya the spoken of word gods. Jadi firman Tuhan. Tuhan yang berkata-kata. Emang jelas. Di padang gurun umat Israel setiap saat dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan aja bersungut-sungut setiap hari. Lihat mujizat Tuhan aja, maka apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Hari ini kita setiap hari menghadapi yang namanya wilderness experience. Setiap hari kita harus maju. Setiap hari ada masalah pasti. Saya ingat dulu, ada di sini hidup yang gak ada masalah? Gak ada kan? Saya dulu pernah diajar, kalau kamu mau khotbah, baca koran. Maksudnya hari-hari ini masih ada koran gak sih? Zaman saya sih masih ada koran. Baca koran di sebelah kiri, Alkitab sebelah kanan. Itu koran kan isinya masalah semua ya kan? Apalagi dulu yang namanya tuh lampu merah, darah Yesus. Itu kalau lampu merah dikasih air diperes merah itu darah semua itu. Ada satu kali saya disuruh, kamu coba hitemin garis bawahin di koran itu yang masalah. Saya salah beli koran, saya beli koran itu. Itu semua saya garisin. Ini semua masalah ini. Tapi ini firman Tuhan selalu ada jalan keluar.
Selalu ada. Isinya juga bukan tentang cuman tentang orang-orang benar yang melakukan hal benar. Ada juga orang-orang yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Itu menjadi hikmat buat kita. Ini adalah sumber kebijaksanaan kita. Tapi anehnya, sudah ada contohnya ribuan tahun yang lalu. Tertulis sampai detik ini. Dikanonisasi, bahasa teologinya keren. Dikanonisasi, jadi gampang kita baca. Tapi permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini sama-sama aja. Udah punya istri, masih pacaran sama istri orang. Waduh, itu baca berita gak? Kita jadi gosip nih. Masalah itu kan udah ada dari zaman, dari zaman Daud. Makanya jangan protes sama pemerintah, firmannya sama. Ya masa lalu sama. Jadi keluar dari Betawi. Jadi kalau ngomongin soal kebodohan dan kebijaksanaan bikin emosi emang ya. Pak Gembala ya. Ketawa. Tapi kalau kita baca firman Tuhan kita jadi bijaksana. Bukan hanya kita ya kan. Kita bisa antisipasi. Bisa menghadapi setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi orang bijaksana. Tidak asal memilih. Tidak asal berjalan. Itu yang poin yang ketiga. Ini poin yang terakhir. Ini yang saudara tunggu-tunggukan. Apalagi ini pengajaran tentang bijaksana, melakukan lagi. Aduh, ini kan firman yang memang kurang ya kayaknya ya. Paling saudara paling suka kan, saudara akan diangkat terus naik tidak turun. Amin. Jadi kepala bukan ekor. Amin gitu kan. Giliran yang gini, ini tugas Pak Gembala aja ini. Yang terakhir. Jadi poin yang pertama, kebijaksanaan buat orang percaya dasarnya adalah melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar. Yang kedua apa? Hikmat kebijaksanaan Tuhan sediakan di mana-mana. Cuman banyak orang yang tidak pay attention. Yang ketiga, sumber dari segala hikmat adalah firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Yang terakhir, buka Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Saya minta pemain musik dan WL kita baca sama-sama tentang hikmat ini, kebijaksanaan. Jadi firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena ayat yang ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mau kita bermegah atau enggak? Tuhan mau kita bermegah. Tuhan mau kita semua bersuka cita. Di dalam perumpamaan orang upahan, hamba-hamba yang setia, itu selesai semuanya, marilah kepadaku hamba-hambaku yang setia. Turutlah dalam sukacitamu, sukacita Tuhanmu. Tapi kita jangan sampai salah bermegah. Hikmat diberikan Tuhan setiap saat buat setiap kita. Saya tutup dengan satu kesaksian pribadi yang mengubahkan hidup saya. Saya belajar tentang hikmat ini. Saya udah cerita saya melayani lama. Kemarin di komsel saya cerita, ada satu titik di mana setiap hari saya khotbah. Setiap hari saya di mimbar. Hari Minggu paling sedikit 5 kali. Dari jam 7 pagi sampai 10 malam. Khotbah terus tuh. Ngomong terus. Senin khotbah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu khotbah. Sabtu di kaum muda.
Setiap hari khotbah. Harusnya orang seperti saya ini waspada. Karena saya setiap saat baca firman Tuhan. Beda satu titik, sederhana. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang dekat sama kita. Makanya Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini, bermegah bukan karena engkau bijaksana, hebat, kaya, kuat. Tapi bermegahlah kalau engkau bisa katakan kepada orang engkau dekat sama Tuhan. Tuhan dekat sama kamu. Tapi kita juga gak bisa sembarangan ngomong. Saya dekat sama Pastor Robi. Gak bisa kan? Kalau Pastor Robi kan bilang, enggak. Semua orang juga bisa merasakan saya dekat sama dia atau enggak. Ngerti maksud saya? Jadi kita udah belajar. Orang bangsa-bangsa lain, orang di dunia bisa lihat kita ini dekat sama Tuhan atau enggak. Ini kesaksian pribadi saya. Waktu itu saya masih muda. Sekarang juga masih muda sih. Kira-kira 12-15 tahun yang lalu, berarti itu umur saya 19-20 lah. Itu berarti banyak ya umur saya. 19-20an saya udah melayani, saya udah jadi hamba Tuhan, saya udah khotbah setiap minggu. Suatu saat saya doain, saya masih inget banget. Saya gak tahu kenapa saya diingetin sekarang. Saya dulu belajar kalau saya udah doain orang, saya belajar, saya harus lupain aja. Gak apa-apa dia ingat, supaya dia ingat bukan saya yang melayani, tapi Tuhan. Di JGC, zaman belum ada mallnya tuh, perumahan baru, saya datang doain saya dong keluarga. Ada suami istri, udah 5 tahun menikah, belum punya anak. Pengen banget punya anak. Terus akhirnya, saya kan ikut hamba Tuhan senior, suka melayani seperti itu. Jadi ada saya belajar. Sebelum saya doakan, saya konseling dulu. Saya sharing, saya kasih tahu apa yang saya tahu. Itu yang tadi saya bilang kebijaksanaan. Jadi bahkan kalau saya mau kasih tahu kepada orang-orang muda, belajar tentang kebijaksanaan, tentang hikmat. Salomo itu bukan sudah tua, masih muda. Dia sudah menerima kebijaksanaan, makanya kebijaksanaannya mengubah bangsa Israel pada saat itu. Maka saya sharing, saya cerita-cerita, saya sharing, saya kasih tahu, akhirnya saya doakan. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, 2 bulan hampir 3 bulan, saya dihubungi. Makasih Pak Pendeta, mereka berdua sampai nangis. Padahal saya belum bapak waktu itu, masih muda. Terima kasih, kita udah 5 tahun. Mau punya anak akhirnya. Saya mau ketemu dong dengan Pak Pendeta. Mau memberkati katanya gitu. Ya udahlah ketemu lah ya kan. Kan mau memberkati ya kan. Orang diajak perang aja ketemu mau, apalagi diberkati ya. Tapi karena singkat cerita nggak jadi ketemu waktu itu. Tapi itu jadi kayak, waduh, masih muda kan, masih berapi-api, keren juga nih. Saya cerita ke semua orang, khotbah saya cerita, saya doain orang 5 tahun. Satu ketika saya waktu itu kan masih muda, boleh dong istri saya masih lihat kayak dekat sama cewek, tapi masih dekat, belum jadi pacar, masih dekat. Tapi dia tahu saya hamba Tuhan. Saya langsung cerita sama dia. Kemarin tuh aku habis doain pasangan suami istri, gitu kan. Ngobrol, makan, doain. Mereka itu loh dapat mujizat dari aku doain. Saya cerita gitu. Saya doain mereka 5 tahun belum punya anak, tapi habis didoain akhirnya punya. Mantap banget. Saya ngomong gitu. Terus dia sambil makan, tapi dia ngomong ngeletuk, biasa aja. Saya berhenti makan tuh. Itu kan karena Tuhan. Langsung saya keselak. Saudara dengar itu lucu, tapi itu mengubah hidup saya. Di saat itu hati saya berubah. Benar juga. Siapa saya ini? Saya bayangin di umur saya segitu. Saya benar-benar berubah cara berpikir saya. Tadi saya bermegah karena apa yang saya lakukan, karena saya doain. Tapi saya belum pernah cerita kemanapun, karena ini home family, bukan banyak orangnya, gini-gini aja direkam juga. Saya akan cerita. Semenjak saat itu,
Apapun pelayanan yang pernah saya jalani, saya cerita gini doang hanya untuk mengajak kita melakukan hal yang sama, bukan untuk bermegah. Saya pernah dipanggil, saya nggak kenal siapa orangnya, ke rumah sakit. Saya sering ke rumah sakit RSCM, seberangnya apa ya, Karolus. Nggak ada yang mau datang, saya datang doain. Di daerah juga saya datang doain. Tapi apa yang saya lakukan? Saya nggak pernah kenali nama saya. Saya nggak pernah kasih nomor HP saya. Saya layanin, saya konselingin orang, anak-anak muda di luar kota. Mereka yang akhirnya cari-cari saya. Terima kasih, hidup saya sekarang udah baik, udah berubah. Tapi saya diberi hikmat. Jangan bermegah atas apa yang kau lakukan. Bermegah karena engkau dekat sama Tuhan. Tuhan adalah sumber kasih, sumber hikmat. Kalau Tuhan mau pakai hidup kita, bisa mengubahkan kehidupan orang lain, Tuhan bisa pakai batu. Kalau kita cuma alatnya, tapi kita boleh bermegah. Bermegah karena kita dekat dengan Tuhan. Nah, Tuhan mengasihi kita lebih daripada apapun. Dia beri kita roh hikmat, kebijaksanaan. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, kita perlu menjadi bijaksana. Bahkan harus menjadi bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kapan waktunya kita gak ada yang tahu. Dan dalam kehidupan ini kita tidak bisa memilih pencobaan, persoalan yang akan kita hadapi. Tapi kita bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita rajin mempelajari hikmat dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan saat kita kekurangan hikmat dalam menghadapi ini, berdoa dan baca firman. Tuhan mau kita jadi bijaksana. Sumber kebijaksanaan adalah kebenaran firman Tuhan.